Jadi di Jogja itu ada 6 sirine. Biasanya kan sirine gitu diletakkan di dekat kawasan-kawasan kolonial milik Belanda. Jadi semacam apa ya, kalau ada serangan dari musuh, sirine itu dibunyikan. Jadi siap loh Jay, siap delik. Pada intinya kecil ya, mungkin kalau kelitih itu ada sejak zaman Belanda. Kudune kelitih kan kelitih londo ya. Kelitih kan kelitih londo. Piye kuwi? Ya wangun ya. Ini kita emang rada minggir-minggirin aja, ngindari polisi tidur. Nek tangi ndak nilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco dolan, ketemu lagi dengan saya Indo Dolan-Dolan. Kali ini kita berada di Plengkung Gading ya Jaya. Kita mengawali konten dari sini karena di situ, nah terlihat toh, di situ itu ada sirine gauk ya di Plengkung sini. Kalau lihat itu, pernah juga saya bikin konten kemarin pas nyoret sambil hunting foto. Kita hunting foto tipis-tipis di sini sambil ngerekam suara sirine gauk itu. Oke, berhubung udah ada kontennya yang di sini, makanya saya mau pergi ke suatu tempat ya. Mana suatu tempat itu? Oke, jadi ini kita akan bikin konten masa kuno semi motovlog asik. Kita selanjutnya akan menuju ke daerah Pakualaman. Semoga orderan juga ke sana. Jadi di Jogja itu ada 6 sirine. Dan yang akan kita cek di konten kali ini part 1 ada 3 sirine. Yang pertama tadi dari Plengkung Gading itu, yang kedua nanti di Pakualaman. Nah, di manakah Pakualaman itu? Letak sirinenya. Nah, itu dia. Kita nanti cari. Nggak ada yang udah tahu kok. Jadi kalau teman-teman udah pernah lewat Jalan Sultan Agung, pasti teman-teman akan melewati jembatan Sayidan. Di Sayidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Asik, posole. Oke, jadi setelah jembatan Sayidan kita ke timur lagi. Terus ada lampu merah atau pertigaan itu. Nah, di timur lampu merah, di utara jalan itu ada sirine lagi Jay. Atau lebih tepatnya di depan bioskop Permata. Di pinggir jalan sih sirinenya. Ini kita emang rada minggir-minggirin aja, ngindari polisi tidur. Nek tangi ndak nilang. Oke, jadi sirine ada 6. Yang pertama di Plengkung, yang kedua nanti di Pakualaman. Nah, aku belum ada data lengkap soal sirine-sirine ini. Cuma yang jelas aku pernah baca dulu loh, seingatku tahun berapa, 1930-an untuk sirine itu dibangun ya. Karena dulu tuh sirine itu sebenarnya yang bangun Belanda. Katanya sih gitu ya, Belanda. Cuma nek saya tak heran kan yang di Plengkung itu, nek Belanda kok bisa berada di atas Plengkung gitu. Yang Plengkung itu adalah milik keraton, benteng keraton toh. Atau mungkin taktiknya Belanda itu aja untuk mensiasati. Ya biasalah wong uri itu. Ya ngerti dhewe ngene wong uri contohnya kayak ngono aja. Terus itu di bioskop Permata itu, karena di daerah selatannya kan ada bangunan-bangunan kolonial ya. Biasanya kan sirine gitu diletakkan di dekat kawasan-kawasan kolonial milik Belanda. Jadi semacam apa ya, kalau ada serangan dari musuh, kita lebih menjurus ke serangan udara, sirine itu dibunyikan. Jadi siap loh Jay, siap delik. Pada intinya kecil ya, mungkin kalau kelitih itu ada sejak zaman Belanda. Kudune kelitih kan kelitih londo ya. Kelitih kan kelitih londo. Piye kuwi? Ya wangun ya.
Yo bar ki piye kira-kira menang endi yo nek klitih karo londo diglutke. Ini dia jok tank yang dibangun lagi. Kita nanti kanan ya Jaya di perempatan situ. Cet ya. Tapi ini belum bawa orderan ya, nanti semoga sampai sana bawa orderan. Dan nggak tahu nanti bakalan jadi berapa part. Nek pengenku sih 2 part ya, cuma nek jadi 3 part ya nggak masalah. Kita jalani dan nikmati aja untuk sirine-sirine ini. Oke, ntar kita lanjut setelah melewati lampu merah ya coy. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau zaman dulu ya fungsinya itu. Oh ya itu, kita sambil ngomongin jalan dikit ya. Kalau lihat Scoopy-nya tadi, dia kok kayak ngelawan arus ya. Sebenarnya karena ini ada pembatas jalannya ini yang ditaruh di sini. Nah kayak gini coy, dia mau ke selatan, kalau muter sana nggak mungkin, jadinya ngelawan arus sono. Next time bisa jadi konten tersendiri. Nah itu dia di depan itu sirinenya. Kayaknya udah mulai terlihat tuh dari sini. Ada apa namanya tiangnya itu untuk sirine. Oh ya, kalau kita lihat bentuk sirinenya ya cukup berbeda dengan yang di Plengkung ya Jaya. Kalau yang di Plengkung itu pakai beton besi gitu kan, tebel, lurus, ramping, tinggi, dan ada kayak apa ya, terompetnya itu, apa ya, kayak nek bakal cilok ke pentol ya, toet ya. Itu jumlahnya 3 ya kalau di Plengkung. Tapi kalau di sini Permata itu beda ya. Tapi nyebutnya di sini sirine di Pakualaman coy. Oke, udah hijau. Ayo maju. Wow. Parkir di sini. Oke, kita berhenti di sini bentar coy. Nah, ini dia. Kalau kita lihat sirinenya, tak sambil berhenti di sini bentar ya. Nunut demesin Pak. Oke, tak kalau ndelok sirine iki. Oke aja ini. Jadi sirinenya itu ada di sini. Cukup berbeda ya bentuknya kalau ini, tapi semoga nggak bedlet ya. Kayaknya kan tinggi, pondasinya tuh lebar gini ya. Kalau yang di Plengkung itu paling enggak cuma segini tuh, tipis segini, terus tinggi itu. Kalau ini kan lebar gini, gede, dan atasnya juga kayak gini. Dan nggak tahu ya ini masih bisa bunyi apa enggak. Cuma yang jelas ini sirine kedua dan dugaannya juga sama. Pembangunannya sekitaran tahun 1930 sampai 1940 gitu coy. Tuh, nanti tak ambil gambar dulu, kita lanjut lagi ya di tempat sirine selanjutnya. Kita masih di sini aja ya, di bawah sirine yang di sini. Nggak tahu ini masih sering dibunyikan enggak, atau mungkin pas peringatan hari tertentu kayak hari kemerdekaan gitu. Dan ini kalau kita lihat, ini bioskop Permata gini. Nah, silau tau. Oke coy, berhubung sampai sini kayaknya part 1 ini dari Plengkung Gading ke Permata aja deh ya. Kita akhiri dulu konten kali ini, Sirine Jogja part 1. Dan terima kasih telah mengikuti konten saya. Dan jangan lupa di subscribe channel saya Windu Dolan-Dolan. Pokoknya tetap semangat dolan-dolan dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.